Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Ignatius Manado pada hari Minggu biasa ke-11 yang disiarkan secara live streaming oleh Komsos Paroki Santo Ignatius. Yang akan memimpin misa pada pagi hari ini adalah Bapak Pastor Terry Penomban Per, dan sebagai petugas liturgi adalah Wilayah Rohani Santo Albertus Agung. Kita bangkit berdiri, kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur Mada Bakti 171, Saudara Bersatulah. Saudara dari semua, sadar akan Tuhan kita, sanggup dan dari keterangan. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup bersama, saudara, mari semua hadap kata Tuhan kita, sambut dan dari keterangan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Biji itu kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi semakin besar. Ibu bapa, saudara-saudari, frater, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Ekaristi. Sesudah kita merayakan masa Paskah yang panjang, dengan pesta Pentakosta, dengan pesta Tritunggal Maha Kudus, lalu minggu lalu, hari raya tubuh dan darah Kristus, gereja mulai masuk kembali pada masa biasa. Imam mengenakan kasulah hijau, lambang masa biasa, lambang daun, lambang pertumbuhan. Persis seperti bacaan-bacaan hari ini, berbicara tentang benih yang ditanam, lalu tumbuh, makin hari makin besar dan berbuah dan berguna bagi banyak orang. Itulah panggilan kita. Gereja mau ingatkan, kamu dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah, dan buahmu berguna bagi banyak orang. Mari kita berdoa, semoga kita jadi benih yang baik, menghasilkan buah yang baik, dan ada gunanya bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati dan budi kita, agar kita pantas dan layak merayakan sakramen keselamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita, dan menghantar kita semua menuju hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Kita tundukkan kepala di hadirat Allah, dan mari kita berdoa dalam hati masing-masing, menyapa Allah pencipta kita.
Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu yang baik di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta mengembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah meninggikan pohon yang rendah. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan.
kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertumnas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu
secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Small is beautiful. Small is powerful. Dua perumpamaan yang Yesus ceritakan tadi mau menerangkan apakah kerajaan Allah itu. Bagaimana dia bertumbuh dan bagaimana semestinya dia berguna bagi banyak orang. Yang pertama, kerajaan Allah, gereja, kita semua bagaikan sebuah benih yang ditaburkan oleh Pak Tani. Satu malam lewat, dua malam lewat, dan pagi-pagi buta. Ada daun kecil hijau lembut yang menembus tanah. Dia memberitakan, aku hidup, aku hidup. Dia tumbuh terus menerus. Bulir, biji, lalu mulai menghasilkan buah sampai musim panen tiba. Orang menuai penuh kegirangan. Benih itu mendapatkan daya hidup dari Tuhan. Benih itu adalah kita, gereja, kerajaan Allah. Kita semua mulanya kecil ketika kita dibaptis, kecil sekali. Kemudian kita bertumbuh menjadi anak-anak yang mulai nakal, mulai berdosa. Kita mencari pengampunan lewat sakramen tobat. Kita menerima tubuh dan darah Kristus untuk memberi kekuatan bagi jiwa maupun raga kita. Ketika kita mulai dewasa, kita dilantik menjadi saksi Kristus melalui sakramen Krisma. Kemudian sesudah mulai kerja, sesudah mulai ada tugas, ada pekerjaan yang baik, ceng, 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 ceng. Memilih untuk kawin, silakan. Gereja mendoakan, gereja memberkati pertumbuhanmu. Ada yang memilih menjadi biarawan, ada yang memilih menjadi biarawati. Ke depan altar aku melangkah. Silakan. Itu adalah tanda-tanda pertumbuhan. Itulah tanda-tanda kita mulai berbuah. Yang lain menjadi awam yang baik, menjadi pala, menjadi sekretaris desa, ya, menjadi anggota DPR, menjadi pegawai, menjadi karyawan. Masing-masing berusaha menjadi garam dan terang. Tadinya kecil, lama-lama menjadi besar, berbuah, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi. Kecil sekali dibandingkan semua biji-biji yang lain. Tapi ketika dia tumbuh berkembang, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung di udara hinggap, berteduh, bersarang. Mendapatkan kehidupan, mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Itulah gereja, itulah keluarga, itulah paroki, itulah kerajaan Allah. Tempat di mana orang lain boleh mendapatkan keteduhan, ketenangan, kebaikan, dan kehidupan. Orang mendapatkan kenyamanan, orang mendapatkan shalom dan keselamatan. Kita dipanggil untuk menjadi pohon yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Itulah tugas gereja. Biarlah banyak orang mengalami guna, menemukan manfaat melalui iman dan perbuatan kita yang bagaikan pohon besar dengan hasil juga yang besar. Ada sebuah keluarga, anaknya londe 10 tahun, dengan papa mamanya dan adiknya sesudah misa hari Minggu pergi makan siang di sebuah restoran. Ketika semua makanan sudah terjadi, sudah tersaji sesuai order,
Londe langsung bilang, "Papa, Mama, marilah berdoa." Lalu dia bikin tanda salib besar-besar. Dia mulai berdoa. Selesai berdoa, "Selamat makan Mama, selamat makan Papa, selamat makan adik." Mereka makan dengan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara mereka makan, ada seorang ibu tua yang sudah selesai makan mau pergi ke kasir. Ketika dia lewat meja keluarga ini, dia berhenti sejenak dan dia katakan, "Saya senang sekali melihat ada keluarga yang berdoa sebelum makan. Sudah lama sekali saya tidak melihat hal seperti ini. Terima kasih untuk contoh dan teladan kamu." Londe pedada naik sedikit. Mantap, mantap. Mereka makan lagi. Piring kedua untuk Londe. Lalu satu pasang suami istri keren, gagah, tampil, gentleman, gentlewoman. Ketika lewat meja mereka, mereka berhenti dan menyapa Londe sekeluarga. Kata sang ibu, "Lanjutkanlah kebiasaan berdoa bersama sebelum makan. Sebab itu sangat berarti bagi banyak orang. Kami berdua malu. Sudah lama kami tidak pernah berdoa kalau makan. Juga ke gereja." Londe hanya berkata, "God bless you Om, give you Tante." Akhirnya, menjelang mereka selesai makan, pemilik restoran yang mampir ke situ. Katanya, "Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah membiasakan membudayakan doa dalam keluarga, juga sebelum makan. Saya percaya doa kamu juga membawa berkat bagi restoran saya. Terima kasih." Lalu dia katakan kepada Londe, "Bagus sekali nak, lanjutkan, ya, lanjutkan, rajin berdoa." Dengan mata bersinar, Londe berkata, "Oh Bapak, kami memang disuruh untuk berdoa sebelum makan. Saya sementara mempersiapkan diri untuk sambut baru, untuk komuni pertama. Setiap makanan minuman kita harus syukuri, apalagi ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, roti dari surga yang turun untuk kami. Saya rindu sekali untuk nanti bisa cepat menerima tubuh dan darah Kristus." Diam-diam Bapak ini kaget dan syok. Butir air mata mulai mengalir di ujung matanya. Sambil menepuk punggung Londe, dia berkata, "Terima kasih anak, terima kasih. Maafkan saya terharu. Saya sadar, sudah lama saya juga tidak berdoa, dan sudah lama saya tidak menerima komuni kudus." Dia berbalik sambil menghapus air matanya. Terima kasih orang tua yang mengajar mendidik anakmu berdoa. Berdoa itu kecil, small but beautiful, small but powerful, small but changing and touching people. Terima kasih guru-guru, terima kasih Papa Ani, Mama Ani, terima kasih guru-guru Bina Iman sekami yang melatih anak-anak dengan tradisi-tradisi kebiasaan iman Katolik. Dan itu akan membuat mereka menjadi pohon yang teguh kokoh, pohon yang berbuah, dan orang bisa menikmati, orang boleh mendapatkan kebaikan, orang boleh belajar dari mereka. Itulah gereja, itulah kerajaan Allah, itulah paroki kita, itulah keluarga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa hari lalu saya ketemu seorang ibu yang berusaha membantu seorang ibu yang berusaha agar anaknya bisa komuni pertama dan juga berusaha meyakinkan suaminya yang bukan Katolik supaya anaknya boleh komuni pertama. Dan ketika mereka diterima di sekretariat,
Besar sekali sukacita mereka berdua dan si anak. Terima kasih orang tua yang memperhatikan kebutuhan pertumbuhan iman anak-anak Anda. Kecil, mulanya kecil, tapi ini akan menjadi tumbuh berkembang besar, kokoh dan kuat. Seminggu 2 kali, saya senang melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang menggandeng anak-anaknya untuk datang ikut persiapan komuni pertama. Saya tahu kalau ibu dan bapak ini lembur di kantor dapat bayar lebih banyak, tapi mereka memilih pulang duluan untuk mendampingi benih-benihku agar boleh tumbuh dan berkembang, bersiap diri dengan baik sampai tiba saatnya seperti londe. Aku rindu menerima tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan aku bekal rohani dan jasmani kehidupan. Kita patut berterima kasih untuk paroki, seksi-seksi, DPP, rupa-rupa usaha upaya untuk membantu pertumbuhan iman lewat hal-hal kecil. OMK dengan rupa-rupa kegiatan sederhana, itu adalah wujud nyata dari iman kamu yang perlu dipupuk, perlu dibiasakan, perlu dibudayakan. Supaya nanti makin kokoh, kuku bertumbuh, berkembang, dan menyentuh dan merubah banyak orang di sekitarmu. Ada beberapa hukum pertumbuhan yang perlu kita perhatikan berdasarkan bacaan-bacaan tadi. Pertama, kita adalah benih pilihan Allah. Dan kita semua punya daya-daya baik untuk bertumbuh dan berkembang. Kita harus memberi hasil. Karena Allah lah yang memberi kita benih daya kehidupan itu. Kedua, all great things start with small things, with small steps. Gunung Kalabat, di sana atau di sana? Gunung Kalabat yang tinggi dimulai dengan langkah pertama 15 cm. Kemudian kita akan menaklukkannya. Kita perlu sabar. Kita perlu tabah. Ya, orang tua jangan terlalu cepat marah-marah pak anak-anak. Bodoh biongo. Baik anaknya bilang sama deng mama, deng papa. Sabar deng dorang pe pertumbuhan. Beri waktu. Cuma juga jangan ondo-ondo. Nanti semua terlambat, semua marah. Tempo apa mau panen? Sabar. Paulus tadi katakan, kami tabah, kami berusaha supaya berkenan pada Allah, supaya kami boleh memperoleh apa yang patut kami dapatkan dari Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang memberi manfaat, yang berguna bagi orang banyak, memberi keteduhan, memberi ketentraman, memberi kemungkinan hidup, kebaikan, bagaikan pohon besar bagi aneka binatang dan burung. Pertumbuhan kita, keluarga kita, paroki kita, gereja kita akan membuat orang-orang tahu di sanalah Tuhan bertahta, di sanalah Tuhan bertinggal, di sanalah gereja Tuhan, di sanalah umat Allah. Seperti Yerusalem dengan pohon arasnya yang tinggi gemilang melambangkan Tuhan yang meraja di sana. Gereja kita lalu menjadi tanda kehadiran Allah. Keluarga kita, paroki kita, wilayah rohani kita menjadi tanda kehadiran Allah. Karena di sana ada pertumbuhan, di sana ada berkat, di sana ada rahmat bagi satu sama lain. Small but beautiful. Small and it will be powerful. Iman, perbuatan kita tak apa. Kita mulai dengan hal-hal kecil, nanti tumbuh besar. Saya berdoa, semoga ibu bapak semua, adik-adik boleh bertumbuh dan bertambah dalam hidup beriman dan menggereja, menjadi bagaikan pohon sesawi, makin besar, makin kuat dan kokoh, dan memberikan berkat, membawa perubahan, membawa kebaikan
bagi sebanyak mungkin orang. Mulailah menabur iman-iman kecil. Lewat hal-hal kecil, Tuhan akan membuatnya beautiful and powerful. Amin. Marilah saudara-saudariku, kita membaharui pokok-pokok iman kepercayaan kita akan Allah, akan Yesus Putranya, akan Roh Kudus, akan gereja, akan kita semua yang menjadi anggota gerejanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Bapa yang memberikan daya pertumbuhan dan berkembang pada kita semua anak-anaknya. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa menjaga kesetiaan gerejanya agar dalam perubahan di dunia ini tetap setia akan semangat Injil, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa membantu negara-negara berkembang dalam usahanya agar berhasil menemukan cara-cara memerangi kelaparan dan kemiskinan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa membimbing kaum remaja agar dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh imannya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberi kita kesempatan untuk menumbuhkan iman kita di tengah masyarakat ini. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Ya Allah, terimalah ucapan syukur keluarga Watung Korengkeng yang bersyukur atas hari ulang tahun anak Giorgino Watung. Mohon juga berkat dan kesembuhan bagi ibu yang sementara sakit. Terimalah dalam rumahmu yang abadi Bapak Sulistyo Tanuraharja yang kau panggil ke hadiratmu beberapa hari yang lalu. Berkatilah secara istimewa umat dan pengurus wilayah rohani Santo Albertus Agung. Semoga kiranya mereka semua tumbuh bagaikan taman yang menghasilkan ketentraman, kedamaian,
yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Semoga iman dan perbuatan mereka menunjukkan sungguh-sungguh bahwa Allah beserta mereka, Allah menyertai mereka, dan mengundang banyak orang ambil bagian dalam kerajaan-Mu. Kami mohon ya kabulkan doa kami. Allah Bapa sumber kehidupan, dalam diri Yesus Engkau telah datang di dunia untuk menjadi Immanuel, Allah beserta kami. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Janganlah meninggalkan kami, tapi dampingilah kami selalu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doaku dan doa-doamu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan benih-benih kehidupan yang baik kepada kami masing-masing. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan ini, juga segala niat-niat dan maksud-maksud baik untuk mengembangkan iman dan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan yang menghasilkan buah melimpah dan berguna bagi banyak orang, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan memuji Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang Kau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus-Mu menghormati Engkau. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami sehati sejiwa melambungkan pujian dengan tiada henti-hentinya, bermadah mengagungkan Dikau. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika hendak diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya hambamu Sulistio Tanu Raharja, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dan bersalam benar, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang tiada berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah damai sejati yang dirindukan dunia dan manusia. Janganlah menghitung dosa dan salah kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Stay
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Yesusku, aku percaya Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Sementara sambut kita menyanyi Bada Bakti 296. Tuhan. Tuhanku yang mulia, Tuhanku yang mulia, yang selalu dikau jaga dari bahaya, sepadan yang hijau aku kau bawa. Godaan menguji iman hatiku, rintangan menghadang langkah hidupku. Namun kau tak lena, tetap terjaga, takkan pernah lupa pada dombanya. Jarang ku jatuh ke dalam
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala. Satu hal yang ku minta padamu Tuhan, satu ini yang kuinginkan, diam di rumah-Mu Tuhan dan menghasilkan buah yang melimpah. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu, maka kami mohon semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Beberapa pengumuman untuk kita semua. Pertama, tanggal 16 Juni hari Rabu, Pastor dan Koordinator DPP Bidang 2 mengundang tim kerja musyawarah KBK Paroki untuk pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Mohon kehadiran, partisipasi, dan juga masing-masing berdoa supaya pertemuan jadi baik, bagus, bagaikan pohon yang memberi kehidupan
memberi kenyamanan, dan menunjukkan Allah hadir di sana. Kedua, dalam rangka Pesta Pelindung Paroki akan dilaksanakan Bina Iman khusus untuk anak-anak remaja SMP dan SMA Katolik yang bersekolah di sekolah-sekolah non-Katolik. Ini juga satu usaha DPP untuk memperhatikan benih-benih iman remaja-remaji kita, supaya tumbuh baik pada waktunya, touching and changing. Mohon agar ketua-ketua wilayah rohani mencatat dan mengumpulkan dan memotivir anak-anak ini untuk ikut serta dalam retret khusus. Selanjutnya, persiapan nikah dalam minggu ini, bulan ini sudah diberikan jadwalnya, dan juga jadwal pembinaan komuni pertama. Ini dia juga bagus sekali. Anak-anak kita mulai mempersiapkan diri untuk ikut komuni pertama. Saya mohon anak-anak calon komuni pertama yang ada ikut misa untuk berdiri. Kita mau lihat mereka. Ada beberapa ini. Dari belakang, di muka ada. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Terima kasih adik-adik, kamulah benih-benih harapan gereja. Bukan cuma harapan papa mama, harapan gereja, harapan paus, harapan Tuhan. Ya, bertumbuh baik-baik, ikut semua tahap-tahap yang perlu untuk pertumbuhan kamu. Selanjutnya, kita mohon berkat untuk minggu yang baru yang akan kita masuki ini dari kemurahan Tuhan. Tuhan sertamu. Diberkatilah seluruh kehidupan saudara-saudari sepanjang minggu yang baru ini dengan kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Dihaturkan limpah terima kasih kepada semua petugas liturgis, kor, dirigen, organis, PPA, petugas live streaming dan LC, dan umat sekalian yang sudah hadir, juga untuk umat yang ikut misa secara live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih banyak, berkat Tuhan menyertai kamu. Jaga kesehatan baik-baik dan selamat hari Minggu. Pergilah, kamu diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 308, Nafas Iman. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam misa pada pagi hari ini, disampaikan banyak terima kasih.